Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Nirmala, NIM 18060121 dari kelas P4 PGSD 2018. Siang. Perkenalkan, saya Tasya Nirmala dari KIP Siliwangi. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu. Ibu sebagai guru SD Sacawe ya? Iya, dulu kelas 1. Oh iya. Mau tanya dulu Bu, nama Ibu siapa? Nama saya Ilvani, saya mengajar kelas 1 di SD Selacau. Ibu sudah mengajar berapa lama? Saya mengajar dari tahun 2014. Jadi kalau sekarang baru 7 tahun kurang lebih. Kurang lebih 7 tahun. Nah, di sini saya mau menanyakan apa saja yang Ibu persiapkan sebelum memulai pembelajaran online? Saya memulai pembelajaran online itu pukul 8 ya, karena kebetulan kelas 1. Jadi saya menyiapkan materi terlebih dahulu, kemudian mengabsen anak, kemudian memberi materi gitu. Bagaimana cara Ibu menyampaikan materi pada saat pembelajaran online? Saya melakukannya dengan cara dengan cara voice note untuk menjelaskan materi. Ada juga yang mengirimkan video pembelajaran dari YouTube, dari buku buku temanya. Ya. Gitu. Metode apa saja yang selalu Ibu gunakan dalam proses pembelajaran online? Metodenya kadang ceramah itu kan menjelaskan materi ya, menjelaskan materi melalui voice note tadi. Kemudian ada tanya jawab, ini yang dilakukan anak dengan orang tuanya. Nah, ini nanti anak-anak mengirimkan voice note juga hasil wawancaranya, hasil tanya jawabnya. Kemudian ada juga berupa video gitu, anak-anak mengumpulkan video. Bagaimana cara Ibu agar siswa dapat cepat memahami materi yang disampaikan secara online? Tadi dengan menjelaskan melalui video voice note, kemudian menambahkan materi melalui digital ya, buku digitalnya, biar anak juga ada video-video pembelajaran yang menarik mungkin gitu. Bagaimana cara Ibu menanggapi siswa yang mengalami kendala atau kesulitan pada saat pembelajaran online? Ya, saya langsung menghubungi, kan ada kebetulan ada 2 siswa yang tidak memiliki HP ya. Tetapi yang satu itu ikut ke temannya, jadi tugas itu selalu mengumpulkan. Tapi ada yang satu itu sampai tidak mengumpulkan sama sekali karena memang tidak punya HP. Nah, saya memanggil orang tua dan anaknya untuk mengumpulkan tugas seminggu sekali ke sekolah. Jadi walaupun tidak punya HP di pembelajaran online ini, bukan berarti dia tidak mendapatkan pembelajaran. Apa saja kendala yang Ibu alami pada saat memberikan pembelajaran online? Ya, tadi mungkin karena HP yang pertama, kemudian kuota internet orang tua yang kadang telat mengumpulkan tugas karena habis kuota katanya. Kemudian kendalanya itu kalau HP-nya itu dibawa dulu orang tua kerja, jadi si anak tidak mengumpulkan tepat waktu, itu juga ada. Kemudian waktu waktu belajar, jadi karena mungkin di rumah ya, jadi anak itu kurang disiplin mungkin untuk belajar di waktu, kan saya memberi waktunya dari jam 8 sampai jam 11 gitu. Mungkin karena di rumah jadi nanti gitu nonton dulu jadi ya itu aja sih kendalanya. Menurut Ibu, apa perbedaan yang signifikan yang Ibu rasakan ketika mengajar secara tatap muka di kelas dengan mengajar secara online? Ya mungkin kalau yang signifikan itu kalau online itu tidak bisa bertemu langsung dengan anak, kita tidak bisa menilai anak secara langsung, menilai karakteristik anak, kemudian
anak-anak juga mungkin tidak bisa bertemu dengan saya, dengan gurunya, bertemu dengan teman-teman yang lainnya juga gitu. Yang ya itu sih yang signifikannya. Menurut Ibu lebih efektif belajar online atau tatap muka? Tatap muka lah. Ya, pasti. Ya pasti tatap muka muka. biar lebih efektif gitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, saya pasien dari Malang nih, dari IKIP Siliwangi. Saya di sini mau mewawancari Ibu sebagai guru SDN Sri Asih ya. Ya. Sebelumnya nama Ibu siapa? Kenalkan, nama saya Ibu Adinda, mengajar di kelas 5 di SD Sri Asih. Di SD Sri Asih kelas 5. Nah, saya mau menanyakan nih, apa saja yang Ibu persiapkan sebelum memulai pembelajaran online? Seperti biasa ya, sebelum pembelajaran kita menyiapkan bahan ajar seperti buku paket atau modul yang digunakan di sekolah. Ya. Bagaimana cara Ibu menyampaikan materi pada saat pembelajaran online? Penyampaiannya melalui WhatsApp grup ya, di-share tentang tugasnya beserta video yang digunakan. Jadi menggunakan grup WhatsApp ya. Lalu metode apa yang selalu Ibu gunakan dalam proses pembelajaran online? Kalau metode biasanya sesuai dengan modul kita menggunakan metode PBL. Tapi karena kita belajar online, jadi disesuaikan dengan pembelajaran. Bagaimana cara Ibu agar siswa dapat cepat memahami materi yang disampaikan secara online? Supaya siswa mampu memahami, kita menggunakan berbagai media seperti tidak hanya buku catatan atau buku paket, kita menggunakan modul atau video yang membantu untuk lebih cepat memahami. Dia menggunakan video juga ya? Ya. Tapi itu videonya itu Ibu yang buat atau dari YouTube? Kalau misalnya di pembelajaran tema itu kan ada di modulnya, kecuali untuk matematika kadang dari YouTube. Kalau misalnya ada yang belum paham, kita langsung membuat videonya. Jadi Ibu membuat juga itu videonya. Bagaimana cara Ibu menanggapi siswa yang mengalami kendala pada saat pembelajaran online? Banyak ya dilihat di kasus, ada beberapa siswa yang sebelumnya belum bisa membaca. Nah, kita pertama yaitu diserahkan dulu ke orang tuanya. Akan tetapi jika masih tetap, kita panggil ke sekolah, jadi berlangsungan tatap muka langsung. Apa saja kendala yang Ibu alami saat memberikan pembelajaran online? Kendalanya yaitu tidak semua siswa mempunyai HP. Ada juga yang mempunyai HP tidak dikerjakan tugasnya. Jadi macam-macam. Kalau misalkan yang punya HP tapi tidak mengerjakan tugas, itu kendalanya berarti dari segi orang tua. Orang tuanya. Dari segi orang tua ya. Apa perbedaan signifikan yang Ibu rasakan ketika mengajar secara tatap muka di kelas dengan mengajar secara online? Lebih enak tatap muka. Biasanya ya, soalnya pembelajaran langsung dapat disampaikan secara langsung. Misalnya jika siswa tidak memahami, bisa langsung ditanyakan. Tidak seperti di rumah ya. Kalau di rumah kan tidak tepat waktu mengumpulkan tugas sesuai orang tuanya yang mengirim. Jadi tidak efektif aja. Tidak efektif ya. Menurut Ibu lebih efektif belajar online atau tatap muka? Lebih efektif belajar tatap muka. Tatap muka ya.